Ini pertemuan kita yang kedua ya, setelah kemarin kita membahas teks fabel. Tapi kita akan membahas mengenai struktur dan wawasan kebahasannya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu menanyakan dulu siapa yang tidak hadir? Aska dan Raya, Bu. Aska dan Raya. Kenapa Aska dan Raya? Sakit, Bu. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Nadira dipimpin doanya Nadira. Tasya, please. Ready. Before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kemarin kita sudah membahas mengenai ciri-ciri fabel ya. Ada yang masih ingat apa itu fabel? Tokoh yang hewan. Ya betul. Tokoh yang ceritanya hewan. Oke, terus apa lagi? Ciri-ciri fabel? Hewannya bisa berbicara dan memiliki sifat layaknya manusia. Betul, hewannya bisa berbicara seperti manusia ya. Lalu konfliknya seperti apa konfliknya? Seperti konflik pada kehidupan manusia. betul, konfliknya seperti konflik kehidupan manusia. Kalau kemarin kita sudah bahas cerita si siapa kemarin? Saya masih ingat nggak? Si Rubah dan babi hutan ya. Nah, si Rubah ini orang yang sombong, merasa dirinya tidak membutuhkan orang lain. Oke, nah kita kemarin sudah bahas pengertian fabel, legenda, lalu ciri-cirinya. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur teks fabel ya. Nah, struktur teks fabel itu setiap teks itu punya struktur. Struktur itu apa? Kalau dalam tubuh kita nih, ya rangka badan nih. Kita mempunyai struktur badan dari kepala, badan sampai kaki. Nah, teks pun begitu ya. Kalau teks sebelumnya teks LHO itu ada apa aja? Masih ingat nggak? Orientasi. Salah. Apa? Ada definisi. Ada definisi bagian sama penutup. Ya, betul. Kalau di LHO itu ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi penutup atau manfaat. Kalau di struktur teks fabel itu nanti ada sama ya, ada pembukaan, isi, penutup, tapi nanti namanya beda-beda. Oke, sebelumnya kita lihat video dulu ya. Oke. Oke, yang pada sana bisa lihat. Cerita fabel kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong
semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruknya nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan. Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena itu, lalu berlatih. Mengapa semut mengejek kepompong? Karena menurut semut kepompong sangat jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Karena kepompong hanya berdiam diri dan bergantung di sekolah kepompong. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong hanya terdiam ketika diejek semut. Mengapa semut minta tolong? Karena semut tergelincir dan jatuh ke lumpur. Bagaimana sikap kepompong terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Semut pun berkata terima kasih. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut pun berjanji dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Cerita fabel kupu-kupu berhati. Ya. Oke, tadi cerita fabel ya. Fabelnya mengenai apa tadi judulnya? Hati mulia ya. Oke, apa tokoh siapa saja yang ada di situ? Semut dan Semut, kepompong dan kupu-kupu. Ya sama sebenarnya kepompong itu kupu-kupunya ya. Lalu latarnya kira-kira di mana latarnya? Di taman sekolah. Betul, di taman sekolah. Terus ada tadi tuh danau ya? Iya. Danau atau Genangan. Ya, genangan. Danau. Katanya sih sumur, tapi ini air. Kalau ya, kalau tadi penggambarannya air. Oke, lanjut. Kira-kira apakah ada manat di situ? Ada. Ya, ada manatnya apa manatnya? Jangan sombong. Betul, sampai sama ya, hampir sama seperti fabel yang kemarin ya, jangan merendahkan orang lain. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Perhatikan nih ya, struktur itu adalah bagian dari teks ya. Yang pertama, nah ini KD-nya, kompetensi dasarnya. Kamu membahas mengenai menelaah struktur kebahasaan dan fabel dan legenda ya. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis struktur fabel yang dibaca. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda ya. Nah ini orientasi. Orientasi itu tadi ya, perkenalan pertama di cerita. Orientasi ini kalau di teks biasa namanya pembukaan ya. Kalau di teks LHO namanya definisi Bagian. umum ya. Jadi orientasi itu adalah bagian teks fabel atau legenda yang berisi pengenalan, misalnya pengenalan tokoh atau latar. Nah biasanya kalau kamu bikin cerita, aku misalnya ya di teks narasi, aku Sanum, umurku 14 tahun ya gitu. Nah kalau di teks fabel itu bisa juga yang dijelaskan tokohnya kayak tadi, ada seekor semut gitu, dijelaskan tokohnya. Lalu bisa juga dijelaskan latar, misalnya semut di suatu tempat yang cerah gitu ya, itu juga latar. Nah ini orientasi. Lalu ada, kalau di strukturnya ada komplikasi ya. Ini yang pertama orientasi, kedua komplikasi. Ini tidak boleh tertukar, ini harus pertama lalu kedua komplikasi. Komplikasi itu apa? Komplikasi itu adalah bagian teks fabel atau legenda yang ditandai dengan munculnya permasalahan atau konflik ya. Jadi sudah muncul konflik. Permasalahan tadi apa yo? Si semut ngecek. Si permasalahannya semutnya jatuh ke lumpur. Itu permasalahan puncak
jalan keluarnya. Tadi kalau misalnya si semutnya itu jatuh ke genangan air, terus dia ditolong, itu berarti sudah selesai ya. Lalu mendapat penyelesaian. Dan yang terakhir koda. Koda ini pesan, betul, atau amanat. Nah ini kalau di fabel biasanya tertulis. Jadi dia namanya kodanya tersurat ya. Nah ini kodanya bagian terakhir dalam cerita yang berisi amanat atau pesan. Ibu, ya kan nulisnya agak kayak amanat kayak bukan koda gitu loh, apa koda? Ya, namanya koda. Jadi kalau misalnya boleh. Jadi nama lainnya itu amanat. Tapi untuk di struktur itu nama-namanya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah koda itu apa? Koda itu amanat. Jadi sinonimnya amanat. Tapi untuk penamaan kamu harus kenal dengan koda ya. Jangan amanat itu maksudnya. Kalau amanat itu sebenarnya untuk di teks cerita cerpen ya, di unsur intrinsik dia namanya itu ya. Itu amanat. Kalau ini di struktur namanya koda. Oke, ini orientasi yang cerita tadi ini dia di awal kan ya. Di sini ada suatu hari yang cerah, seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa melihat taman yang indah. Sang semut menyapa binatang-binatang di taman itu. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Semut itu mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Nah ini paragraf pertama biasanya cerita, namanya orientasi. Di sini diperkenalkan ada suatu hari yang cerah. Ini yang namanya latar apa? Suasana. Iya, latar suasana. Terus ada seekor semut. Nah di sini tokoh. Jadi diperkenalkan dulu latarnya dan tokohnya ya. Oke lanjut. Komplikasi munculnya masalah atau konflik ya. Di sini dimulai dari sang semut selalu membanggakan dirinya dan bisa pergi ke tempat di mana ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa dirinya binatang paling hebat ya. Ini nih udah mau masuk ke puncak. Si kepompong hanya diam mendengar ejekan tersebut. Suatu pagi saat sang semut kembali berjalan-jalan di taman itu, karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur itu membuat semut tergelincir dan terjatuh ke dalam genangan lumpur tersebut. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur. Dia berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku hampir tenggelam. Tolong. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas, kemudian kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Nah ini komplikasinya. Jadi tadinya tuh si semut berjalan-jalan, lalu tiba-tiba dia tergelincir ya ke dalam lumpur. Nah di situ puncaknya atau klimaksnya. Nah di sini masih puncaknya nih, belum ketemu resolusi. Ketemu resolusinya gimana? Nah resolusinya akhirnya si kupu-kupu datang, lalu dia memberikan ranting. Peganglah erat-erat ranting itu, katanya ya. Nanti aku akan mengangkat ranting itu, lalu semut memegang erat ranting itu. Lalu dia diangkat nih sama kupu-kupu dan menurunkannya di tempat yang aman. Lalu sang semut berterima kasih ya. Nah ini ceritanya berarti sudah selesai. Lalu yang terakhir ada koda. Amanatnya apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yaitu ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan. Nah, berarti apa amanatnya? Nggak boleh ngejek. Yang bolehnya berarti kasihan kodanya itu nggak boleh ngejek kan? Ya ini. Jadi koda ini bagian akhir berisi amanat. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan dari kalimat ini bahwa kita tidak boleh mengejek, gitu ya. Berarti di sini amanatnya masih tersirat karena ini masih amanat atau pesan yang disampaikan oleh sifat si semut, ya. Tapi kita simpulkan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu jangan mengejek atau jangan sombong dengan orang lain. Seperti itu, paham? Nah, ini namanya koda. Mau nulis amanat, tulis apa satu amanat itu kalau inti pokoknya. Ya, kalau menulis amanat dari intinya saja, gitu ya. Oke, baik. Lalu unsur kebahasaannya nih, ya. Jadi
pembahasan ini nanti ada materi. Nah, yang pertama ada kata si dan sang. Si dan sang. Ya. Pernah dengar nggak si dan sang? Nah, oke, kalau misalnya kamu si kancil atau si semut, si kepompong, si kupu-kupu. Nah, si di sini namanya kata sandang. Apa itu kata sandang? Kata yang sebelum tokoh ya. Ya. Dia bisa menunjukkan si tokoh. Si kancil, si kepompong. Lalu ada sang. Nah, sang juga sama seperti si. Ada sang harimau, ada sang kancil. Jadi pemakaiannya bisa si dan bisa sang. Nah, ini ya, untuk menunjukkan tokoh tertentu, penulis biasanya menambahkan kata si dan sang di depan nama tokoh. Misalnya si kancil, sang harimau, si kepompong, dan lain-lain. Ya. Jadi di sebuah cerita ini pasti ada penggunaan kata sang. Ya. Nah, ini saja si dan sang yang ada di tabel ya, Nadira. Si sama sang apa bedanya? Apa sama? Sama ya. Biasanya kalau misalnya untuk sang itu untuk tokoh-tokoh yang seperti harimau, sang harimau gitu ya, bukan si harimau. Tapi kalau misalnya tokoh-tokoh yang kecil tuh biasanya pakai si kancil, si rubah gitu ya. Nyocokin aja ya. Ya. Tuh. Lalu selanjutnya ada kata keterangan. Ya. Nah, ini kata keterangan juga sudah kita pelajari ya. Karena di sini ada latar di cerita, maka untuk menjelaskan latar digunakan sarana berupa kata keterangan. Adanya di sini misalnya ada di sebuah hutan. Nah, ini kata keterangan ke hari itu hujan, keterangan waktu. Ketika hari di sini ya, hari itu keterangan waktu. Jadi hari. Lanjut. Ada yang namanya konjungsi. Ayo, masih ingat siapa yang ingat konjungsi? Kata sambung di sininya tapi namanya kronologis. Ada yang tahu kronologis? Kejadian yang Urutan. Oh ya, biasanya kalau misalnya alurnya kronologis ya, secara berurut. Gimana urutannya? Nah, di sini yang kita bahas konjungsinya ada konjungsi yang berupa urutan waktu ya. Dan di sini ada kata lalu. Lalu ia mengejek bentuk kepompong yang jelek. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu. Nah, kata lalu, kemudian, akhirnya ini adalah konjungsi kronologis. Nah, ini juga ada nih di teks prosedur. Ya, konjungsi yang kronologis ini ada di teks prosedur. Contohnya kemarin misalnya masukkan tepung terigu lalu ditambahkan air. Kemudian, nah gitu ya. Jadi kronologis ini untuk menunjukkan urutan ya. Nah, di sini ada di cerita. Karena ceritanya terus berjalan alurnya ya. Jadi memakai konjungsinya konjungsi kronologis. Paham? Lanjut. Ada kalimat ya, ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini juga kalimat langsung ini kalau di cerita namanya kalimat dialog ya. Nih, kalimat dialog. Ucapan si tokoh yang ada tanda kutip ini. ya, betul. Cirinya itu ada tanda petik ya. Kalau kalimat tidak langsung ini tidak langsung diucapkan. Jadi kalimatnya berisi pemberitahuan tentang ucapan atau perkataan seorang. Ini ada contohnya. Ya. Ini kalimat langsung. Ini kalimat tidak langsung. Contohnya, hei kepompong, alangkah jelek nasibmu, kata semut. Nih, cirinya ada tanda petik. Ya. Jadi ini kalimat langsung. Kalau kita ubah ke kalimat tidak langsung bisa. Kita hilangkan tanda petiknya, lalu kita buat kalimatnya seperti ini. Semut berkata bahwa kepompong jelek nasibnya. Di sini kan kalimatnya berarti tidak langsung diucapkan, tapi berupa pernyataan, ya. Semut berkata bahwa kepompong jelek nasibnya. Titik. Ya, tidak ada tanda petik lagi ya, karena tidak diucapkan secara langsung. Yang kedua, aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Nah, kalau kalimat tidak langsungnya, kupu-kupu berkata bahwa ia adalah kepompong yang pernah diejek semut. Paham? Paham. Nah, jadi bedanya kalimat
Yang paling utama ada tanda petik, lalu ada kata ini nih, kata semut, kata si kupu-kupu. Ini namanya apa? Ini namanya kata penunjuk ya, kalau di dalam teks dialog. Jadi di sini ada kata si ibunya gitu ya, kata si pokoknya. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Oke, paham ya. Kalau paham, Ibu akan berikan LKPD ya, tugas di BCR. Nanti ada teks belalang sembah ya. Nih ada teks belalang sembah. Nih kalau kalian lihat yang tadi kupu-kupu baik hati itu seperti ini urutannya. Kelihatan? Pantul cahaya. Pantul cahaya. Tulisannya Pak Budi. Maaf ya Pak. Marah sama dia. Ya, tuh. Di sini ada kupu-kupu yang baik hati. Ini orientasi di awal, ya. Ini orientasi. Lalu ada komplikasi dari sini. Lalu urutannya resolusi dan terakhir ada kode. Itu Ya. yang Yang mana? Masih resolusi. Ya. Jadi ini kalau kamu nanti Ibu kasih LKPD, kamu buat strukturnya seperti ini. Kamu urutkan orientasi dari paragraf berapa sampai paragraf berapa, komplikasi dari paragraf berapa sampai berapa, resolusi yang mana, dan terakhir koda. Ya. Tidak boleh diacak-acak nih. Misalnya orientasi di sini salah, ya, karena urutannya tidak boleh diacak, sudah sesuai, ya. Oke, coba dilihat GCR-nya. Ibu akan memberikan, kelompoknya masih sama ya, sama yang kemarin. Ya, bentar. Oke, dilihat, sudah dilihat? Oke, sudah dikirim? Ya, sudah dikirim, coba di refresh. Oke, sebelumnya dari materi tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Jadi tugasnya sudah dilihat LKPD-nya? Ya, masih. Perhatikan nih di depan. Ada teks belalang sembah ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Nih ya. 6 paragraf mengenai belalang sembah. Lalu kalian Ibu minta mencari strukturnya, tentukan ya. Nih. Ini Ibu kasih. Apa? Ya, boleh di copy ya. Jadi boleh. Jadi bisa kan? Nah, ini bisa kalian foto. Oke, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda ya. Lalu yang kedua tugasnya yaitu mencari ada kata sandang, kata keterangan tempat waktu, konjungsi kronologis, dan kalimat langsung tidak langsung, minimal satu saja ya. Jadi seperti biasa dibagi-bagi per kelompok ya. Misalnya ini Atifa misalnya mencari kata sandang di orientasi, Ayah mencari
kata keterangannya. Lalu Devita misalnya mencari kondisi kronologis dan kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, paham? Oke, Ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kita presentasi ya. Tetap yang presentasi ketua kelompoknya. Oke? Silakan, selamat mengerjakan. Sebelum mengerjakan kita baca dulu, oke? Baca, siapa yang mau baca? Oke, kasih dulu. Najwa apa? Oke, Najwa dulu deh. Najwa dibaca yang keras, Najwa mengenai dalam surat. Sudah kelihatan belum di GCR? Sudah. Oke. Oke, Najwa dibaca, yang lain menyimak. Pada suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang serbah. Belalang serbah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang serbah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang serbah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat takut. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat menakutkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari. Namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang serbah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lalu sang belalang kaget. Musim dingin, kata sang belalang sembah dengan kagetnya. Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu, kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap takut mengumpulkan makanan. Oke, lanjut. Nopra, yang keras bacanya. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberi makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Oke, terima kasih Najwa dan Naura. Oke ya, tepuk tangan. Jadi ya, ayo ini juga ada amanat. Pokoknya setiap fabel itu punya amanat yang bagus untuk kehidupan kita ya. Kita ambil amanatnya ketika kita membaca cerita. Jadi membaca fabel itu bisa membaca sambil menghibur kita ya. Jadi tidak hanya bosan membaca, tapi ada amanat yang kita ambil. Oke, ini dari teks ini kalian tentukan ya, pakai ini nih, pakai kurung kawal ya, atau kalian dari paragraf 1 misalnya sampai paragraf berapa yang pembukaan atau orientasi, lalu paragraf berapa yang menjadi apa namanya komplikasi, lalu resolusinya yang mana dan kodanya yang mana, kalian tentukan ya. Bisa kalian gunting atau kalian copy
kalian potong, kalian tempel di LKPD atau bisa ditulis ulang. Lalu kalian mencari nih ya. Mencari ada kata sandangnya ya. Di orientasi ada apa saja, lalu di komplikasi ini sudah dikasih contoh 1. Kalian tinggal mengisi sisa-sisa yang kosong. Oke, selamat mengerjakan. 20 menit lagi ya. Ini tadi gue resolusi gitu. Ya. Yang ini juga berarti lo yang itu resolusi, itu yang ini resolusi. Waduh, kode. Ya udah. Nasra, ini semutnya benar. Kamu resolusi ya. Kamu resolusi. Oke ya, silakan dibagi-bagi per kelompoknya. Atau boleh pakai pola not, jadi nanti kalian potong-potong. Ya tadi kali semua doang. Aku sama yang ini sama dua. Aku apa aja? Kuda-kuda. Ibu Edi. Satu. Kuda kan? Ya. Iya tapi kodenya dua. Ada yang kayak gini. Semuanya juga dua dapatnya. Udah 5. Aja. Kamu yang ini ya yang komunikasi. Oh iya, apa? Berarti kita harus ngerjainnya satu yang enggak, yang ini sama yang biru tinggi. Ini biru ini sama yang ini itu kayak kata keterangan, kata sandang, konjungsi yang ada di dalam apa ya? Yang ada dalam struktur sandang ini gitu loh. Jadi misalkan kita kata sandang itu sama sang. Nah, kata
orientasi dan sang yang ada di paragraf kualifikasi ini. Ada orientasi berarti kan apa? Elah nasi enggak. Udah dicari dulu. Udah di sini. Udah di situ kan? Ya lu cari kata-kata yang ininya, yang ada sanksi, kata keterangannya ada Beda ya sama gue ya, beda. Ayo, udah sih gak usah dikasih nama. Kalau ini lihat nih, kalau ini cari ini kata saya. Ini kebutuhan sesuatu komunikasi ada sang dalang. Nah di orientasi kamu cari ada nggak si dan sang yang kayak gini, yang di sini. Nah di kodan ada nggak? Makanya ada si dan sang. Kalau nggak ada berarti klik aja. Tapi nggak semuanya kan, pasti ada kata keterangan nih, kan ada. Gue tuh cuma Udah nemu orientasinya. Oh, siap. Kasih tahu lah. Apa? Itu yang orientasinya. Aku diginiin di kayak yang
kata konjungsi kata sambung. Konjungsi kata monologis. Yeah, I know that, but like Tapi dia kali Syah ini bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. oh iya apa? Diganti warnanya. Contoh kata konjungsi. Oke, udah selesai? Oke ya. Oke, udah semua? Nanti, oke kalau sudah selesai yang maju ke depan adalah ketuanya saja ya. Ibu kalau gimana dulu ya? Ada ya. Oke, siap-siap untuk presentasi kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Ya itu ada tulisan di sebelah. Sudah yuk kelompok 1. Udah belum? Belum ibu. Belum. Oke, sedikit lagi. Kelompok 1. Enggak, kelompok 4 belum. Raisanya lama bu. Lah pakai otak Raisa. Lah, gue udah kelar ya, sekarang tinggal kira Raisa, tapi Raisanya lama. Ngelem nyalain gua lo, gue mau udah. Dikit lagi ya. Ibu jangan juga itu nggak masuk Nanti nggak ada dong. Ya, kalau ada kasih tanda ibu. Nah, sekarang dulu. Tidak langsung kalau nggak ada apa-apa. Nggak ada masih ada ya. Udah sedikit. Oke, yuk kita saksikan presentasi dari Cahaya, ayo. Itu di sharing. Tapi saya bawa aja dulu. Oke, perhatikan kelompok 1 mau presentasi. Dari screen sharing. Tanya. Ya.
Yuk perhatikan kelompok 1. Belum ya? 3327. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya Cahya, saya Lioni, dan beberapa teman kita yang ada di sana akan mempresentasikan tentang struktur teks belalang sembah. Di paragraf pertama dan kedua, strukturnya orientasi. Paragraf ketiga dan keempat, komplikasi. Paragraf kelima, resolusi. Dan paragraf keenam, koda. Selanjutnya unsur kebahasaannya, orientasi, kata sandang dan sangnya, sang belalang, kata keterangan tempat dan waktunya pada suatu hari di sebuah kebun anggur, konjungsi kronologisnya, lalu mereka tempel menggunakan cairan, kalimat langsung dan tidak langsungnya tidak ada, komplikasinya, kata sandangnya, sang belalang, kata keterangan tempat dan waktu, suatu hari dan di dekat sarang semut, konjungsi kronologisnya, lalu dia bertanya kepada salah satu semut, lalu sang belalang kaget. Kalimat langsung dan tidak langsungnya, kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Resolusinya tidak ada. Kata keterangan tempat dan waktu, musim dingin, konjungsi kronologisnya akan tetapi, kalimat langsung dan tidak langsung tidak ada. Koda, kata sandang si dan sang tidak ada, kata keterangan tempat dan waktu tidak ada, konjungsi kronologisnya tidak ada, kalimat langsung dan tidak langsungnya tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke ya, jadi ada yang sama? Sama semua? Ada yang beda? Ya, sama ya. Jadi perhatikan nanti Ibu koreksi di LKPD-nya di GCR. Satu lagi deh, Ibu kasih kesempatan buat kelompok siapa yang sudah siap? Yang sudah selesai? Yang sudah siap deh. Ini udah? Oke, Aisyah udah? Ya, dikit lagi. Saya udah. Oke ya. Jadi benar tadi PMA cukup kalian beri tanda strip ya. Jadi kalau tidak ada tidak usah ditulis. Yang ada saja ya. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, masih maju saya. Ya, tanam. Ya. Ayo. Sama Aisyah. 3327 ya? Ya, 3327. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan unsur kebahasaan pada teks fabel yang berjudul Belalang Sembah. Yang pertama, Strukturnya dulu. strukturnya dulu.
itu menjelaskan tentang resolusi. Dan paragraf ke-6 itu kode. Selanjutnya, unsur kebahasan pada teks fabel belalang sembah. Pertama, orientasi. Kata sandang si dan sang itu ada kata sang belalang, kata keterangan tentang waktunya pada suatu hari, isi dan bersambung, konjungsi kronologisnya, lalu mereka menggunakan sayap, kalimat asal dan langsungnya kalimat identitas sejarah. Komplikasi kata sandang si dan sangnya ada sang belalang. Kata keterangan tempat dan waktu, ada suatu hari sang belalang sembah menari di dekat sarang. Konjungsi kronologisnya ada sangat lalu. Kalimat langsung dan tidak langsungnya disebut adalah sang belalang. Tidak langsungnya ada tidak ada kalimat. Resolusi untuk bagian resolusi kata sandang si dan sangnya sang belalang tadi ya struktur sudah. Terus kata keterangan tempat dan waktunya ini konjungsi kronologis pada bagian resolusi dalam makan dan lari ke rumah segera. Untuk kalimat langsung dan tidak langsung pada bagian resolusi belum ada, tidak ada ya. Untuk bagian koda kata sandang si dan sang itu tidak ada. Terus kata keterangan tempat dan waktu itu masa depan sekarang. Konjungsi kronologis pada bagian koda juga nggak ada. Itu juga dengan kalimat langsung dan tidak langsung pada bagian teks pada. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Kalian perhatikan ya. Kalian sudah semua kan? Sudah. Oke, sudah semua. Nah, kalau gitu nanti Ibu akan periksa di LKPD kalian. Oke, berarti kalian sudah kirim jawaban kalian ya di LKPD di Google Classroom. Oke, Ibu akan menyamakan jawaban kalian ya. Untuk struktur, perhatikan. Apa strukturnya? orientasi. Ya, jadi masuk di orientasi nih. Orientasi itu hanya satu paragraf biasanya ya, tidak lebih. Jadi ini orientasi. Siapa yang tadi salah? Saya pakai sama paragraf 2-nya. Ya, berarti nanti diperbaiki. Orientasi satu paragraf, lalu paragraf 2 sampai paragraf ke 3. 2, 3, 4. Ya, ini adalah Aplikasi. Ya, di sini muncul masalah, lalu puncaknya di sini ya. Lalu ini resolusi dan terakhir koda. Oke. Ada yang sama seperti Ibu? Aku. Oke, bagus ya. Berarti sudah bisa memetakan strukturnya. Oke, untuk ininya ya nanti Ibu akan koreksi. Nah, sekarang kita waktunya sudah berakhir ya. Untuk pembelajaran kali ini mengenai struktur dan unsur kebahasaan sudah selesai. Nanti di rumah Ibu akan memberikan kalian evaluasi berupa kuisis seperti biasa ya. Ya, 10 soal dikerjakan di rumah. Oke, sama-sama kita mengulang lagi materi hari ini ya. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai struktur teks fabel. Apa saja strukturnya? Coba. Orientasi, komunikasi, resolusi, Tidak boleh ditukar urutan. Lalu tadi kita belajar tadi orientasi. Ibu tanya dulu. Firsa, tadi orientasi tentang apa, Firsa? tentang penjelasan karakternya itu latar Ya, perkenalan tokoh atau latar, betul ya. Terus Aisyah tadi komplikasi itu tentang apa, Aisyah? Tentang tentang konflik ya, permasalahan munculnya masalah atau permasalahan. Lalu resolusi, Naila. Naila. Ayo, Resolusi. penyelesaian konflik. Ya, betul. Penyelesaian konflik atau pemecahan masalah, dan terakhir koda apa koda? Pesan atau pesan yang disampaikan. Oke ya.
ini ya, supaya pembelajaran hari ini berkah ya, kalian mendapatkan ilmu. Dipimpin doa dulu sama ketua kelas Nadira. We go